Coba kita bayangkan, Indonesia bebas dari pinjol, bebas gitu loh ya, hidup tenang, damai, makmur seperti dulu kala. Tidak ada yang namanya pinjol di muka bumi ini, di Indonesia ini ya. Waduh, rasanya kayak hidup di tahun 2010 ya sampai tahun 2015 gitu ya. Apakah sekarang kita semua ini sedang bermimpi? Ya, semua masalah pinjol, Covid dan lain-lain itu hanyalah mimpi belaka. Ya, bagaimana kalau besok Anda terbangun di tahun 2014? Ya, waduh, ya, sangat enak sekali ya. Jadi, ya, saya ini mimpi gitu ya. Raja Galbay dan YouTuber-YouTuber lainnya itu hanyalah mimpi belaka gitu ya. Oke ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, apakah mungkin perusahaan pinjol ini akan bangkrut? Ya, karena nggak punya modal, karena nggak bisa setor modal ke OJK, gitu ya. Jawabannya jelas iya. Ya. Nah, saya akan menunjukkan sesuatu hal kepada Anda. Oke, siap-siap ya. Ini dia. BUMN yang bangkrut. Saya googling. Ya, nah, di sini ada 7 BUMN yang bangkrut. Di sini judulnya daftar BUMN yang pilot dan dibubarkan pemerintah. Gitu ya. Nomor 1 ada PT Pengembangan Armada Niaga Nasional. Yang kedua ada PT Istaka Karya. Yang ketiga ada PT Kertas Craft. Ya, ini tidak asing ya namanya ya, PT Kertas Craft itu ya. Lanjut, Industri Gelas ya. Nomor 5 Industri Sandang Nusantara. Nah, ini juga tidak asing ya namanya gitu ya. Lalu Merpati Airlines. Oke, dan yang ketujuh Kertas Leces. Perusahaan-perusahaan BUMN ini tetap saja mengalami kebangkrutan. Oke, padahal skema bisnisnya itu saya sangat yakin sangat jauh sekali dengan skema bisnis pinjol yang bergantung pada pembayaran konsumennya. Ya, kalau perusahaan BUMN itu ya mungkin juga bergantung pada konsumennya gitu ya. Tapi ini BUMN loh, ya, badan usaha milik negara, bukan perorangan seperti pinjol. Gitu ya. Jadi BUMN seperti ini saja bisa bangkrut, apalagi pinjol. Jadi tidak ada lagi ya anggapan bahwa pinjol-pinjol ini tidak bisa bangkrut gitu ya. Setuju semuanya? Satu-satunya alasan atau alasan utama pinjol ini masih berdiri sampai sekarang adalah karena adanya rasa takut pada nasabahnya. Sudah itu saja. Kalau nasabahnya nggak ada yang takut, tamat riwayat pinjol itu. Oke ya, kalau nasabahnya banyak yang takut ya, dan faktanya 90% atau 99% nasabah itu semuanya takut, maka pinjol itu masih akan tetap berdiri. Jadi nasib pinjol ada di tangan kita semua ya. Anda tinggal pilih, Anda mau galbay lalu membangkrutkan pinjol-pinjol ini ya, atau mau stay takut gitu ya, agar pinjol-pinjol ini tetap ada. Anda menganggap pinjol-pinjol itu adalah tabungan Anda, dana darurat Anda. Ya, semuanya ada di tangan masyarakat Indonesia. Oke. Nah, sekarang saya juga akan membuktikan bahwa pinjol pun bisa bangkrut dengan cara menyebutkan pinjol-pinjol apa saja yang sudah bangkrut di tahun 2023 ini. Oke, langsung kita ke TKP-nya yuk. Yang pertama, pinjol yang sudah bangkrut adalah Tunai Kita. Ya, Tunai Kita mengalami kebangkrutan di tahun 2020. Oke, ya. Ini Tunai Kita bisa bangkrut ya. Jadi bagi orang yang bilang pinjol nggak bisa bangkrut, ini ya salah satunya Tunai Kita ya, ini bangkrut. Oke. Yang kedua ada Asa Kita. Nah, Asa Kita juga bangkrut ya. Asa Kita ini pinjol yang cukup ya terkenal gitu ya, Asa Kita. Oke, lanjut ya. Yang ketiga ada Fintech Syariah. Fintech Syariah ini adalah pinjol yang mengalami kebangkrutan di tahun 2021. Oke, lanjut ada Kredit Cepat. Nah, Kredit Cepat juga ini mengalami kebangkrutan di tahun 2021 juga. Gitu ya. Oke, lanjut ada Cashwagon. Nah, Cashwagon ini sesepuhnya pinjol atau pinjol pertama kali yang muncul di Indonesia gitu ya. Atau ya kalau saya salah ya mohon maaf gitu. Tapi Cashwagon ini adalah sesepuhnya pinjol. Bebarengan dengan Kredit Pintar itu ya tahun 2018 atau tahun 2019 gitu ya. Cashwagon juga bangkrut. Pinjol pertama yang muncul walaupun memiliki nasabah-nasabah terbanyak gitu ya dibandingkan pinjol-pinjol yang baru ya tetap saja bangkrut. Nah, Cashwagon ini. Gitu. Jadi tidak ada alasan lagi bahwa pinjol ini tidak bisa bangkrut.
BUMN saja bisa bangkrut gitu loh. Oke, lanjut ya. Yang kesekian ada pinjam di sini. Nah, pinjam di sini juga kurang terkenal, tapi sempat diunduh oleh masyarakat Indonesia sebanyak 1 juta kali, kalau nggak salah 500.000 gitu. Oke, lanjut ya. Selanjutnya ada pinjam Indo juga. Nah, pinjam Indo ini bangkrut di tahun 2021 akhir gitu. Ya, pinjam Indo bangkrut. Oke, lanjut. Ada Optima. Nah, Optima ini ya, gambarnya seperti ini Optima gitu ya. Optima juga bangkrut di kisaran tahun 2021-an. Selanjutnya ada One Hope. Nah, ini logonya ini ya, pasti kalau pemain pinjol yang lama ya dari tahun 2020 itu pasti tahu One Hope gitu ya. Oke. Lanjut, One Hope juga bangkrut. Ada Digiland. Nah, Digiland ini ya terkenal tidak mencairkan uang kepada Anda dan juga sudah bangkrut juga. Oke. Lanjut ada Saku Ceria ya. Nah, Saku Ceria ini ya lahir di tahun 2021 dan bangkrutnya juga di tahun 2021 juga gitu ya. Belum nyampe setahun kayaknya. Nah, Saku Ceria ini sudah bangkrut. Oke. Lanjut ada Danafix. Nah, Danafix ini yang terakhir ya. Danafix ini pinjol yang baru bangkrut bulan kemarin gitu ya, dan hutang-hutang Anda pun auto lunas gitu. Ya, ini apa ini? Nah, ini kayaknya kemungkinan pengumuman bahwa Danafix ini tutup gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah masih mending kita ini galbay gitu loh ya. Gak usah cari uang sana sini, pinjam sana sini, yang ngelihat harta orang lain enak gitu ya. Sini pinjam dulu gitu ya. Masih mending kita galbay. Ya, sakit hatinya. Ya, hati ini sakit kalau pinjam ke teman, ke saudara nggak dikasih itu. Ya, ada yang sakit hati, ada yang akhirnya merasa malu, ya, ada yang akhirnya memusuhi temannya itu, padahal teman-teman kita itu dan teman-teman Anda itu sama-sama susahnya. Ya, masih mending galbay saja, sudah ya, mau dideketin, mau didatangin oleh debt collector, mau diteror, mau kondar itu diteror, sudahlah, masih mending galbay saja. Ya, karena dengan galbay itu kita bisa belajar ya, mengenal diri kita sendiri gitu ya. Ngomong apa sih Bang? Coba saja. Ya, Anda kalau nggak percaya ya, kalau Anda mau mengenal diri Anda sendiri maka galbaylah ya. Di situ Anda akan belajar pengembangan diri ya secara otodidak gitu. Nanti Anda bisa menghadapi ini, Anda bisa ya tenang gitu kan ya. Jika ada masalah nanti Anda tetap bisa mengatasinya gitu ya. Jadi masih mending galbay. Hashtagnya itu masih mending galbay gitu. Oke ya. Nah, para pengguna pinjaman online yang sedang terjerat nah karena hutang-hutangnya itu ya, pasti sempat terlintas di pikirannya, kenapa pinjol-pinjol ini tidak dihapus saja? Nah, kenapa pinjol ini tetap ada? Kenapa OJK tidak mencabut izin para pinjol-pinjol ini sehingga saya bisa hidup tenang dan damai? Gitu ya. Saya juga demikian seperti itu. Nah, dulu ketika saya galbay ya, saya sangat mengharapkan keajaiban yang datang tiba-tiba. Ya, saya itu dapat berita gitu dari sini, yang mana saya mendengar kabar bahwa pinjol A, pinjol B, ya ada kami, ada Pundi, Kredit Pintar, Isi Cash bangkrut gitu. Dihapus semuanya. Gitu ya. Saya sangat berharap sekali seperti itu, sama seperti Anda. Ya, karena saya galbay. Oke. Namun saya menyadari ya, hal itu tidak bisa terjadi secara instan. Ya, pasti ada prosesnya. Gitu loh ya. Dan sudah pasti juga memakan proses yang panjang. Saya menyadari hal itu. Tidak mungkin semena-mena Kredit Pintar hilang. Ya, ada kami dihilangkan, dicabut. Gitu. Pasti ada prosesnya yang panjang. Jadi, daripada saya mengharapkan keajaiban, saya buat sendiri keajaiban itu. Ya, yakni saya galbaikan semua pinjol-pinjol saya terima semua resikonya, saya beranikan diri, saya matikan nomor HP saya, ya, lalu saya hapus semua aplikasi pinjol-pinjolnya dan saya lupakan semua pinjol-pinjol saya. Ya, apa yang terjadi setelah itu? Ternyata dengan cara seperti itu saya mendapatkan ketenangan yang instan, ya, daripada mengharapkan Tuhan yang adil. Ya, Kredit Pintar dihapus, Aku Laku dihapus. Ya, masih mending kita sendiri yang menciptakan keajaiban tersebut. Saya merasakan kedamaian yang sangat cepat sekali di pikiran saya ketika saya itu melakukan cara-cara tersebut. So, bagi Anda yang hidupnya sudah tidak tenang karena dikejar-kejar pinjaman online, lebih baik Anda menggagal bayarkannya saja. Ya, itulah solusi yang paten sebenarnya.
Ya, walaupun memang butuh banyak keberanian, tapi kenapa tidak satu kali ini saja Anda menyelamatkan diri Anda dengan cara menjadi pemberani? Ya, hanya satu kali ini saja dalam hidup kita. Anda satu kali saja menjadi pemberani untuk menyelamatkan hidup Anda. Oke ya, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.